البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 78 di dalam catatan kakinya. Ahlus sunnah yusbitunal harakata lillahi ta'ala. Ahlus sunnah menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki gerakan, tapi kama yaliqu bijalalihi wa azamatih, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Laisa tusbihu harakatil makhluqin, tidak menyerupai gerakan para makhluk. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi isbatis sifatil lazimah. Syekhul Islam tatkala menyebutkan sifat-sifat yang senantiasa ada pada Allah, yaitu dikatakan sifat dzatiyah, dan sifat fi'liyah, yaitu yang terkait dengan kehendak Allah, al-ikhtiyariyah, pilihan lillahi ta'ala. Beliau mengatakan wa a'immatu sunnati wal hadis ala isbatil nau'ain. Para imam ahlus sunnah dan ahlul hadis yaitu meyakini ditetapkannya dua jenis sifat tadi. Wa huwa alladzi dzakarahu anhum man naqala madhhabahum. Dan itulah yang disebutkan dari mereka orang yang menukilkan madhab para imam tadi. Ka Harb al-Karmani dalam kitab kita ini, wa Utsman bin Sa'id ad-Darimi wa ghairihima. Bal sarraha haula'i bilafdil harakah. Bahkan mereka terang-terangan menyebutkan adanya harakah, gerakan. Wa anna dzalika huwa madhhabu a'immati sunnati wal hadis. Dan bahwasanya itu tadi adalah madhab para imam ahlus sunnah dan ahlul hadis. Minal mutaqaddimina wal mutaakhirin, dari generasi terdahulu dan belakangan. Wa dzakara Harb al-Karmani annahu qaulu man laqiyah. Harb al-Karmani menyebutkan bahwasanya itu adalah pendapat orang yang beliau jumpai min a'immati sunnah, dari para imam ahlus sunnah, ka Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai wa Abdullah bin Zubair al-Humaidi wa Sa'id bin Mansur. Wa qala Utsman bin Sa'id wa ghairuh innal harakah min lawazimil hayah. Sesungguhnya gerakan itu termasuk konsekuensi dari kehidupan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Dar'ut Ta'arud juga, tapi di bagian yang lainnya. Min abrazi alamatil hayah al harakah. Termasuk alamat kehidupan yang paling jelas adalah adanya gerakan. Baik. Kemudian fakullu hayyin mutaharrik. Setiap benda yang hidup dia akan bergerak, yaitu mampu untuk bergerak. Wa ja'alu nafya hadza min aqwalil jahmiyah. Dan mereka menjadikan ditiadakannya ini termasuk dari pendapat Jahmiyah, nufatis sifat, yang meniadakan sifat-sifat. Alladzina tafaqa salafu wal a'immah ala tadlilihim wa tabdi'ihim. Yang mana para salaf dan para imam telah bersepakat untuk menghukumi mereka itu orang-orang yang tersesat. Mereka adalah para mubtadi'ah. Selesai dari kitab Dar'ut Ta'arud. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 79. Wa yasma'u wa yubsir. Allah mendengar, Allah juga melihat. Wa yangdhuru wa yaqbid. Allah, ini hampir sama, yangdhur, melihat. Walaupun ada beberapa makna. Terkadang yangdhuru memikirkan, tapi Allah alam siapa yang menetapkan Allah punya sifat memikirkan. Tapi yang ma'ruf nadhara, melihat. Terkadang nadhara di mana intadhara, yaitu menantikan. Tapi yang ma'ruf adalah melihat.
untuk sifat Allah Ta'ala. Wa yaqbidu wa yabsutu, menggenggam, membentangkan. Wa yadhak, tertawa. Wa yafrah, bergembira. Wa yuhibbu wa yakrah, mencintai, membenci. Wa yubghid, ini hampir sama ya, membenci juga. Wa yarda, meridai. Wa yaskhat, yaitu memarahi. Wa yaghdab, ini juga hampir sama ya, marah, murka. Wa yarham, menyayangi. Wa ya'fu wa yaghfir, memaafkan dan mengampuni. Wa yu'ti wa yamna, memberi dan menahan. Ya, ini semua ada pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita baca catatan kakinya. Ahlus sunnah yusbituna ma asbatahullahu li nafsih. Ahlus sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Wa ma asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Minal asma'i was sifat, berupa nama-nama dan sifat-sifat. Wa min dzalik, termasuk dari perkara ini apa? Uluwu dzatillah, ketinggian zat Allah, ala khalqih, di atas makhluknya, ala ma yaliqu bi 'idzamatih, yang sesuai dengan keagungannya. Qala al-Imam al-Muzani rahimahullah, wa kalimatullah wa qudratullah wa na'tuh, kalimat-kalimat Allah, kekuasaan Allah, sifat Allah, wa sifatuh, sifat-sifatnya, berarti naat apa ya, karakternya. Kulluha ghairu makhluqat, semuanya bukan makhluk. Daimatun azaliyah, yaitu terus menerus ada, dan azaliyah, yaitu sejak awal tanpa batas awal, sejak dahulu kala tanpa batas awal. Walaisat bimuhdatsatin fatabid, bukan sesuatu yang baru kemudian menjadi musnah. Walakana rabbuna naqisan fayazid, dan tidak pula dahulu kala Rabb kita kurang kemudian bertambah. Dulu tidak punya sifat demikian, setelah itu baru punya. Tidak demikian. Tidak seperti ucapan sebagian orang-orang Mu'tazilah atau sebagian firqah yang mengatakan Allah, iya Mu'tazilah, Allah dulu tidak punya sifat kalam, setelah itu dia menciptakan kalam, jadilah dia punya kalam, tapi kalamnya adalah makhluk. Ini bahasa yang membuat kacau pikiran. Jallat sifatuhu an shibhil makhluqin, maha agung sifat Allah dari penyerupaan para makhluk. Wa qasurat anhu nazarul wasifin, dan kurang darinya penglihatan orang-orang yang memberikan sifat. Selesai dari Syarah Sunnah Al-Muzani. Nu'minu bidzalika kullih, kita beriman pada itu semua. Li'anna Allah Ta'ala amarana bil imani wat taslim, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman dan tunduk patuh, beriman dan pasrah. Falaisa alaina taqyibu asma'illahi wa sifatih, bukan menjadi kewajiban kita untuk membuat gambaran tentang nama-nama dan sifat Allah. Kama annahu laisa alaina taqyibu dzatih tabaraka wa ta'ala, sebagaimana bukan kewajiban kita untuk membuat gambaran tentang zatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-allamatu Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, wa ajma'u ala wasfillahi ta'ala, para ulama bersepakat untuk mensifati Allah Ta'ala bijami'i ma wasafa bihi nafsah, dengan semua sifat yang Allah berikan untuk dirinya sendiri. Wa wasafahu bihi nabiyyuh, dan apa yang disifatkan oleh Rasul, oleh nabinya untuknya. Min ghairi i'tiradin fih, tanpa membantahnya. Wala takyifin lah, tanpa membuat penggambaran untuknya. Wa anal imana bihi wajib, dan bahwasanya mengimaninya adalah wajib. Wa tarkat takyifi lahu lazim, dan meninggalkan penggambaran untuk Allah itu adalah harus, yaitu wajib juga. Selesai dari Risalatun ila Ahli Saghr. Wa qala al-Imam Abdul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, wa tariqatul mahmudah hiya tariqatul mutawassithah, metode yang terpuji adalah metode pertengahan, bainal amrain, di antara dua perkara, ya tidak ifrat, yaitu berlebihan, tidak tafrid, bersikap kurang. Wa hadza, ini li'anal kalama fi sifat far'un anil kalami fi dzat, pembicaraan tentang sifat itu cabang dari
pembicaraan tentang zat. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan yang ada pada makhluk, demikian pula sifat Allah tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Wa isbatu zat isbatu wujudin la isbatu kaifiyah. Tatkala kita menetapkan zat Allah, maksudnya adalah menetapkan memang zat Allah itu ada, bukan kita sedang menggambarkan bagaimana tata cara zat Allah itu. Fakadzalika isbatus sifat, maka demikian pula tatkala kita menetapkan sifat, bukan untuk mentakyif, bukan menggambarkan begini dan begitu, tapi menetapkan memang sifat Allah itu ada sesuai dengan yang Allah ceritakan atau Rasulnya ceritakan. Wa inna ma asbatnaha li'anna tauqifa warada biha. Hanyalah kita menetapkan itu, menetapkan sifat-sifat tadi karena tauqif itu dalil memang datang membawanya. Wa ala hadza madas salaf, dan di atas inilah para salaf berlalu. Selesai dari kitab Al-Hujjah. Masuk ke muka surat 80. Qala rahimahullahu taala, wa yanzilu kullalailatin ila sama'id dunya kaifa syaa wa kama syaa. Allah turun ke langit dunia setiap malam sebagaimana yang Dia kehendaki. Baik, ini hampir sama ya, kaifa syaa wa kama, dan seperti apa yang Dia kehendaki. Kita baca catatan kakinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Rabb kita turun ke langit dunia kullalailah, di setiap malam. Hina yabqa sulusul lailil akhir, tatkala tersisa sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, Allah mengatakan, mayyad'uni fa'astajibalah, siapakah yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan memenuhi doa dia. Wa may yas'aluni fa'u'tiyah, siapakah yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapakah yang mau memohon pengampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni untuknya, yaitu dosa-dosa dia. Ini keuntungan besar, tidak ada yang mustahil. Untuk sesuatu yang mungkin kita ingin disembuhkan dari suatu penyakit atau ingin mencapai suatu cita-cita, kita rajin bangun malam, qiyamul lail, dan memohon, insya Allah semuanya itu mudah saja. Insya Allah akan dikabulkan karena semuanya memang mudah saja bagi Allah Ta'ala. Dan kenyataan sepanjang masa menunjukkan itu, doa-doa dikabulkan bagi orang yang menyambut seruan Allah Ta'ala tadi. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id radhiyallahu anhuma. Wa qala al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya. Tatkala beliau ditanya apa yang wajib diimani, maka Imam Syafi'i mengatakan beberapa perkara kemudian, dan bahwasanya dia turun di setiap malam ke langit dunia. Bi khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Kita tahu itu karena adanya khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tadi. Summa dzakara adadan minal akhbaril mughayyabat. Setelah itu Imam Syafi'i menyebutkan sejumlah berita-berita gaib yang wajib untuk diimani. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, fa inna hadhil ma'ani, maka sesungguhnya makna-makna ini allati wasafallahu ta'ala biha nafsah, yang mana Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan makna tadi. Kita tahu apa sih definisi sifat? Definisi wasaf itu apa? Maknan qaimun bidzat. Sifat adalah makna yang tegak pada zat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan makna-makna ini adalah sifat yang Allah Ta'ala berikan untuk dirinya. Wa wasafahu biha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah untuk Allah Ta'ala. Mimma la yudraku haqiqatuhu bil fikri war ru'yah. Ini termasuk dari perkara yang hakikatnya tidak akan diketahui dengan pemikiran dan penalaran. Ini kalau dalam yang di hadapan kita ru'yah, yaitu penglihatan. Jelas kita tak pernah melihat Allah. Kalau dalam riwayat yang lain rawiyah, tanpa hamzah qata', tapi rawiyah, yaitu dengan penalaran. Baik. Ini di luar akal pikiran manusia. Ini perkara gaib. Fala yukafar bil jahli biha ahadun illa ba'da intiha'il khabari ilaihi biha.
Maka tidak ada seseorang yang dikafirkan dengan sebab dia belum tahu masalah ini kecuali setelah sampainya berita kepadanya tentang itu. Ya, setelah ditegakkannya hujjah. Fa in kana al-waridu bidzalika khabaran yaqumu fil fahmi maqamal musyahadah fis sama. Ini gaya bahasanya Imam Syafi'i ya. Maka apabila berita yang datang tentang itu, apabila yang datang tentang itu adalah suatu berita yang tegak pada pemahaman seperti posisi penglihatan di dalam pendengaran, orang mendengar sampai dia mampu menyaksikan, yaitu beritanya memang jelas, tidak menerima takwil. Wajabat dainunatu ala sami'ihi bihaqiqatih. Wajib orang yang mendengarnya itu beragama dengan meyakini hakikatnya. Ya Allah turun ke langit dunia, kita yakin itu hakiki, memang turun ke langit dunia. Caranya bagaimana? Tak perlu ditanyakan caranya. Allah Maha Kuasa. Wa nanfit tasbih, dan kita tiadakan penyerupaan. Oh, bukan ini lompat. Wa syahadatu 'alaiha. Wajib kita beralaihi, wajib bersaksi bahwasanya Allah demikian dan demikian seperti berita yang datang. Kama ayana wa sami, sebagaimana yang dia lihat, sebagaimana yang dia dengar, yaitu bagaimana beritanya datang, diikuti. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin akan tetapi perlu diingat, nusbitu hadhihi sifat wa nanfit tasbih. Kita tetapkan sifat-sifat ini dan kita tiadakan penyerupaan. Kama nafallahu an nafsih, sebagaimana Allah meniadakan darinya, yaitu apa? Dari dirinya penyerupaan. Biqaulihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Selesai yang diinginkan dari Mu'taqadis Syafi'i. Baik. Dan ini sanadnya sahih dari sekian banyak jalan. Satu jalan itu pun sahih. Dari riwayat siapa? Yunus bin Abdul A'la Al-Misri. Kembali ke atas, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Terjemahannya seperti tadi. Kita baca catatan kaki. Hadhil ayatu fi suratis syura fi suratis syura wa ma'naha laisa syai'un mitlallahi ta'ala. Syai' sebagai apa? Isim laisa marfu'. Mitla ini mansub karena sebagai khabar laisa. Tiada sesuatu pun yang semisal Allah Ta'ala. Kenapa tak ada yang semisal dengan dia? Li'idhamihi. Dohirnya apa? Lebih bagusnya apa ya berarti? Ada taknya ya. Li'idhamatihi wa kamali sifatih. Karena keagungannya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. La li'annahu adimus sifat. Bukan karena dia tak punya sifat. Kama qalahul Jahmiyah. Seperti yang dikatakan Jahmiyah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kita di catatan kaki muka surat berikutnya itu. Fahadzal mausufu bihadhihi sifat. Zat yang disifati dengan sifat-sifat ini. Wa nu'ud, disifati dengan karakter-karakter ini. Wal af'al, perbuatan-perbuatan tersebut. Wal uluwi wal azamah, disifati dengan ketinggian dan keagungan. Wal hifdzi wal izzah, penjagaan dan keperkasaan. Wal hikmati wal mulk, hikmah dan kerajaan. Wal hamdi wal maghfirah, pujian dan pengampunan. Wal rahmati wal kalam, kasih sayang dan pembicaraan. Wal masyiati wal wilayah, kehendak dan wilayah. Wilayah punya beberapa makna. Di antaranya adalah pertolongan, penjagaan, pemeliharaan. Wa ihya'il mauta, dan kemampuan untuk menghidupkan orang-orang mati. Wal qudratit tammah, dan kekuasaan yang lengkap. Wasyamilah, yang menyeluruh. Wal hukmi baina ibadih, dan menegakkan hukum di antara para hambanya. Masya Allah, ini sifat disebutkan banyak sekali. Wa kaunihi fatiras samawati wal ard, dan keadaannya sebagai pencipta langit dan bumi. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fa hadza huwal ladzi laisa kamitslihi syai', maka dialah zat yang mana tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Kenapa? Likasrati nu'utihi wa awsafih, karena banyaknya karakter-karakter dan sifat dia. Wa asma'ihi wa af'alih, nama-namanya dan perbuatan-perbuatannya.
wa subutiha lahu, dan karena kepastian sifat-sifat tadi untuknya ala wajhil kamal, dalam bentuk yang sempurna, alladzi la yumasiluhu fihi syai', yang mana tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia, yang mampu untuk menyerupai, menyetarai dia dalam perkara tadi. Fal musbitu lis sifati wal uluwi wal kalam, maka orang yang menetapkan sifat-sifat, ketinggian, pembicaraan, perbuatan, wahaqaiqil asma, dan hakikat-hakikat nama, huwallazi wasafahu subhanahu bi annahu laisa kamitslihi syai'. Dialah yang disifati oleh Allah Subhanahu bahwasanya tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Selesai dari as-sawaiqul mursalah. Kembali ke atas. Masih di muka surat 81. Wa qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati atau jantung para hamba itu ada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Dan tidak mengharuskan tangan Allah itu menempel dengan jantung-jantung kita, masuk ke dalam dada kita. Istilah di antara tidak mengharuskan adanya penempelan. Allah membolak-balikkannya sekehendak dia. Wa yu'iha ma'arad, dan yu'iha mengisinya, menjadikan dia hafal apa yang Allah inginkan, memberikan tau'iyah, memberi pemahaman, pengetahuan, wawasan. Kita baca catatan kaki. Hadza qita'atun min hadis Abdullah bin Amr bin al-As. Ini adalah penggalan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani adama kullaha, sesungguhnya jantung-jantung Bani Adam semuanya, baina isbi'aini min asabi'ir rahman, ada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Ka qalbin wahid, bagaikan satu jantung. Yaitu mudah saja bagi Allah untuk memegang itu semua. Yasrifuhu haitsu yasha, boleh yasrifuh, boleh yusarrifuh. Yusarrifuh litaksir. Dan memang ini yang sering ya, yusarrifuh, yaitu sering membolak-balikkan. Allahul musta'an. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan atau yang mengendalikan jantung-jantung, maka kendalikanlah hati-hati kami, jantung kami di atas ketaatan kepadamu. Kalau Nabi yang maksum saja berdoa gitu, maka bagaimana orang yang tidak maksum? Hati senang berbolak-balik, ucapan boleh berubah-ubah. Makanya kita mohon kekukuhan. Diriwayatkan oleh Muslim. Masuk ke muka surat 82. Wa khalaqa Adama biyadihi ala suratih. Allah menciptakan Adam dengan tangannya, sesuai dengan wajahnya, sesuai dengan bentuknya. Kita baca catatan kaki. Al-hadis akhrajahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Masyaallah, Abu Hurairah terus kita dapat, karena memang ilmu banyak sekali diriwayatkan oleh beliau di samping sahabat yang lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khalaqallahu Adama ala suratih. Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya, yaitu sesuai dengan bentuk yang ada pada Allah. Baik. Ada pendengaran, ada penglihatan dan sebagainya yang sesuai dengan yang Allah berikan. Baik, makanya manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus, karena memang acuannya Allah sesuaikan dengan apa? Sesuai dengan yang ada pada Allah Ta'ala, walaupun tidak sama tentunya. Tapi dibanding makhluk yang lain, manusia itu paling indah, tanpa ada keserupaan dengan si pencipta. Tuluhu situna dhira'a, tingginya 60 dhira'. Enggak tahu 60 dhira' mungkin berapa itu? 24 meter mungkin ya, atau berapa? Nah, tinggal dikira-kira sendiri. Falamma khalaqah, tatkala Allah telah menciptakan Adam, qala idhab fasallim ala ulaikan nafari minal malaikah. Pergilah engkau, kemudian ucapkan salam kepada rombongan malaikat itu, julus yang tengah duduk-duduk. Fastami' ma yuhayyunak, kemudian dengarkan
apa tahiyat yang mereka berikan kepadamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Karena sesungguhnya cara penghormatan nanti itu nantinya adalah penghormatan dirimu dan penghormatan keturunanmu. Faqal assalamu alaikum. Maka Nabi Adam berkata assalamu alaikum. Nabi Adam tak mengatakan apa? Selamat pagi. Tak ada itu. Baik. Nah, malaikat menjawab dengan jawaban yang bagus juga. Assalamu alayka wa rahmatullah. Fazadu rahmatullah. Mereka menambahkan rahmatullah. Baik. Fakullu man Allah di sini mengatakan apa? Ini cara penghormatan keturunan Adam juga. Berarti yang merubah-rubah berarti tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Nabi Adam. Selain tidak taat pada Nabi Muhammad juga. Baik. Fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Setiap orang yang masuk surga nanti akan sesuai dengan wajah atau bentuk Nabi Adam. Tidak harus wajahnya betul-betul sama persis seperti apa istilahnya klon-klon atau kembar itu, tidak harus. Baik, makanya tatkala dikatakan Allah menciptakan Adam sesuai dengan surahnya Allah, tidak disyaratkan berarti wajahnya kembar sehingga menyerupai Allah, tidak disyaratkan macam itu. Tapi polanya adalah anak-anak Adam seperti polanya Nabi Adam. Baik. Falam yazalil khalqu yanqusu ba'du hatal an. Kemudian terus-menerus makhluk itu berkurang. Ya, yaitu apa? Fisikalnya berkurang sampai sekarang. Ya, sekarang cari yang 2 meter pun sangat susah. Mungkin nanti kalau kita jumpa Nabi Adam tengok kita, kenapa kamu pendek sangat? Kita membayangkan kan kalau enggak dirubah. Iya, kualitinya lain, kita kualiti generasi Pepsi ya. Baik. Qala Imam Ahmad rahimahullah fi hadzal hadis wa ghairihi. Imam Ahmad tatkala berbicara tentang hadis ini dan yang lainnya min ahaditsis sifat, dari hadis-hadis sifat, kullu hadza sahih, ini semua benar. Qala Ishaq kullu hadza sahih, ini semua juga benar. Wala yada'uhu illa mubtadi', tidak ada yang meninggalkannya kecuali seorang mubtadi'. Au dhaifur ra'i, atau orang yang rasionalnya itu lemah. Selesai dari masail Imam Ahmad dan Ishaq. Baik. Kembali ke atas, was-samawati wal arduna yaumal qiyamah fi kaffihi wa qabdatihi. Langit dan bumi semuanya pada hari kiamat ada di dalam telapak tangan dan genggaman Allah. Betapa besarnya Allah Ta'ala. Gimana dikatakan? Berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk, itu tak mungkin. Pasti apa? Lebih hebat, lebih besar, lebih sempurna. Kita baca catatan kaki. Fihi isbatul qabdi wal kaffi lillahi ta'ala. Di dalamnya ada penetapan genggaman dan telapak tangan untuk Allah Ta'ala. Wakilahuma min sifatil yad. Dua-duanya termasuk dari sifat tangan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, yaqbidullahul arda, Allah akan menggenggam bumi, wa yatwis sama, dan menggulung langit, biyaminih, langit dengan tangan kanannya, bumi dengan tangan satunya. Summa yaqul, kemudian Allah mengatakan anal malik aina mulukul ard, akulah raja yang sebenar. Al di sini istighraqiyah li kamalil jins, al malik, raja yang hakiki. Mana raja-raja bumi? Raja bumi sudah hilang, tiap 5 tahun pun lenyap. Boleh jadi ya, atau lebih sedikit atau kurang. Allah Maha kekal. Ini riwayat Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin min thayyib. Tidaklah seseorang itu bersedekah dengan suatu sedekah dari barang yang baik, yang halal. Wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah memang tidak menerima kecuali yang baik. Illa akhadhaha ar-rahmanu biyaminih, kecuali Ar-Rahman akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Wa in kanat tamrah, kalaupun dia itu adalah sebiji kurma, makanan yang sangat sederhana, kurma. Fatarbu fi kafir rahman, dia nanti akan berkembang di telapak tangan Ar-Rahman, hatta takuna a'zama minal jabal, sehingga dia menjadi lebih besar daripada gunung, padahal semula hanya kurma misalkan. Kama yurabbi ahadukum faluwah,
sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak lembunya. Faluwah itu anak lembu atau anak unta. Dipanggil dengan faluwah. Au fasilah sama ya, atau anak untanya. Kalau kita mungkin merawat sampai jadi besar, tapi tak sampai menjadi apa sebesar gunung Jerai, tak ada. Tapi Allah memang Maha Dermawan dan Maha Baik. Ini diriwayatkan Muslim. Masuk kamu ke surat 83. Ini kurang titik ya. Wa yadau qadamah, ya kurang titik ini. Dan Allah meletakkan telapak kakinya fi jahannam, di atas neraka jahannam. Fatuzwa, kemudian jahanam tersebut menjadi berdesakan satu sama lain. Ia saling berdesakan. Kita baca catatan kakinya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lafadz tahajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka berdebat. Ya, mereka makhluk Allah, mereka juga memiliki ihsas, memiliki idrak, memiliki semacam indera sesuai dengan yang Allah kehendaki, mampu berbicara, mampu berpikir, mampu cinta, mampu membenci sebagaimana yang Allah taala berikan. Faqalatin nar, neraka berkata, usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin, saya dilebihkan dengan orang-orang yang menyombongkan diri dan angkuh. Wa qalatil jannah, surga mengatakan, famali, lalu ada apa denganku? La yadkhuluni illa du'afaun nas, tidak ada yang memasuki saya kecuali orang-orang yang lemah. Wa saqatuhum, orang-orang yang rendahan. Wa ghirratuhum, orang-orang yang mudah ditipu. Ghirrah, orang yang senang untuk lalai, ya mudah ditipu oleh para scammer. Tapi ya dengan sebab itu boleh jadi kena musibah banyak, kena scammer, akhirnya masuk surga, musibah. Sebagaimana dijelaskan di dalam syarahnya. Baik. Karena orang mukmin itu mudah untuk percaya pada orang lain. Orang mukmin jiwanya bukan jiwa orang yang suka menipu, yang berpikir terlalu pelik. Kata para pensyarah. Memang mereka hatinya baik. Nah, kebaikannya terkadang disalahgunakan oleh para penjahat. Nah, tapi dengan itu nanti dia akan masuk surga karena memang jiwanya baik. Si mukmin itu. Ini ghirratuhum. Qala Allahu lil jannah. Allah berfirman kepada surga, innama anti rahmati, engkau hanyalah rahmatku. Arhamu biki man asya'u min ibadi, denganmu aku merahmati orang yang aku kehendaki dari para hambaku. Wa qala linnar, Allah berfirman kepada neraka, innama anti azabi, engkau hanyalah siksaanku. U'adzibu biki man asya'u min ibadi, denganmu aku menyiksa orang yang aku kehendaki dari para hambaku. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, dan masing-masing dari kalian berdua akan mendapatkan pemenuhannya, akan dibuat jadi penuh. Fa amman nar fala tamtali'u hatta yadha Allahu tabaraka wa ta'ala rijlah. Adapun neraka, maka dia tidak penuh sehingga Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya kepadanya. Baik. Karena Allah sudah berjanji akan memenuhi, tapi ternyata orang kafir atau orang yang layak masuk neraka sudah habis. Padahal neraka belum penuh, saking luasnya dia. Maka Allah Ta'ala memenuhi janji dengan meletakkan kakinya ke atas neraka itu. Fataqulu qattu. Ada 3 riwayat cara pembacaannya. Atau qat. Cukup. Fahunalika tamtali. Nah, disitulah neraka penuh. Wa yazwi ba'duha ila ba'd, sebagiannya mendesak kepada sebagian yang lain. Wala yadlimullahu min khalqihi ahada, Allah tidak menganiaya dari para makhluknya satu orang pun atau satu makhluk pun. Tidak ada yang masuk neraka pada tak punya dosa apa-apa, tidak ada itu. Wa ammal jannah, adapun surga, fa innallaha yumshi'u laha khalqa, maka sesungguhnya Allah akan menciptakan untuknya suatu makhluk. Tatkala orang-orang di bumi sudah masuk semua, ternyata surga luas dan belum penuh. Maka Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang belum pernah ada, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini rahmat Allah semata. Memang perbuatan Allah itu beredar antara
keadilan dan keutamaan. Memang dia maha dermawan. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yulqa finnar, yaitu terus-menerus makhluk dilemparkan ke dalam neraka yang layak untuk disiksa di situ. Wa taqulu hal mim mazid, neraka mengatakan apakah ada tambahan lagi? Ya dia masih minta karena dia memang sangat luas neraka itu. Hatta yad'a qadamah, sehingga Allah meletakkan telapak kakinya. Fataqulu qat, neraka mengatakan cukup. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jangan seperti sebagian orang, saya orang kecil aja, dosa saya sedikit, tak adalah tempat di neraka untuk orang macam saya. Oh, neraka luas sangat. Nah, jangan bermudah-mudah berpikir macam itu. Wa qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah fi sunanih tahta raqam as-sabi' wal khamsin ba'da khamsimi'ah wa alfain 2557. Wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatun katsirah. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat yang banyak, mithlu hadza, semisal ini, yaitu masalah sifat-sifat Allah. Ma yudkaru, yang disebutkan, ma yudkaru fihi, yang di situ disebutkan amrul ru'yah, masalah dilihatnya Allah pada hari kiamat. Annan nasa yarawna rabbahum, bahwasanya manusia akan melihat Rabb mereka. Wa dzikrul qadam, disebutkannya telapak kaki. Wa ma asbaha hadil asya, dan perkara-perkara yang seperti ini. Wal madhabu fi hadza, madhab kita dalam masalah ini, madhab dalam masalah ini inda ahlil ilm, bagi para ulama minal a'immah, dari kalangan para imam, mithli Sufyan as-Sauri, seperti Sufyan as-Sauri yang di Kufah, wa Malik bin Anas yang di Madinah, wa Ibnul Mubarak yang di Marwa, Khurasan, wa Ibnu Uyainah yaitu yang di Makkah, wa Waqi' yang di Kufah, wa ghairihim, yang selain mereka mana? Ini selain Mesir, yaitu Al-Lais bin Sa'ad. Baik. Yang di Basrah contohnya siapa? Hamad bin Zaid. Yang di Nusantara waktu itu entah bagaimana, sudah sampai ke sana belum dakwah Islamiyah. Tapi katanya Abu Bakar sampai di Gunung Jerai. Mestinya adalah ulama salafi harusnya. Kalau betul ceritanya. Baik. Annahum rawau hadhil asya, bahwasanya mereka meriwayatkan riwayat-riwayat ini, summa qalu, kemudian mereka mengatakan turwa hadhil ahadits wa nu'minu biha. Hadis ini diriwayatkan dan kami beriman kepadanya. Wala yuqalu kaif, tidak ditanyakan bagaimana caranya. Wa hadzal ladzi ikhtarahu ahlul hadis, dan inilah yang dipilih oleh ahli hadis. Ayyarwu hadhil asya, mereka meriwayatkan hadis-hadis ini kama ja'at, sebagaimana ketibaannya. Wa yu'minu biha, mereka mengimaninya. Wala tufassaru wala tutawahham, tidak ditafsirkan. Tafsir yang terkenal di zaman itu yaitu apa? Takwil dengan cara menyimpangkan dan memesongkan, dan tidak disalahpahami. Ya cukup dohirnya selesai. Al-Quran dan hadis datang dengan bahasa Arab yang jelas. Wala yuqal kaif, tidak ditanyakan bagaimana itu. Wa hadza amru ahlil ilm, inilah urusan para ulama, yaitu keyakinan mereka adalah demikian itu. Alladzi ikhtaru, yang mereka pilih, wa dhahabu ilai, dan yang mereka yakini. Madhab artinya adalah keyakinan. Kata dilihat di beberapa kamus, madhab artinya adalah al-i'tiqad. Baik, kita masuk ke muka surat 84. Wa yukhriju qauman minan nari biyadihi, Allah akan mengeluarkan sekelompok orang dari neraka. Masalah syafaat telah kita lewati, tapi sekarang biyadihi, dengan tangannya. Nah, ini yang menjadi sisi pembahasan. Kita baca catatan kaki an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hadits syafa'ah, tentang hadis syafaat. Wa yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, syafa'atil malaikah, para malaikat telah memberi syafaat. Wa syafa'an nabiyun, para nabi telah memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, kaum mukminin telah memberikan syafaat.
walam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak tersisa kecuali zat yang paling penyayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Kemudian Allah menggenggam satu genggaman dari neraka. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Kemudian dia mengeluarkan dari neraka sekelompok orang yang belum melakukan kebaikan sama sekali. Kecuali apa? Kecuali tauhid. Tauhidnya tidak sampai hancur. Riwayat Muslim. Wal qabdu min sifatil yad. Sementara genggaman ini termasuk sifat tangan. Tanpa kita membayangkan, kan ada makhluk yang mampu menggenggam dengan kaki ya. Tak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Falillahi ta'ala yadun haqiqiyatun taliqu bi jalalih. Allah Ta'ala memiliki tangan yang hakiki, yang sesuai dengan keagungannya. Baik, kita masuk pembahasan baru, al-i'tiqadu fin nadhari ila wajhillah. Keyakinan tentang melihat kepada wajah Allah. Wa yanzuru ahlul jannati ila wajhih. Penduduk surga akan melihat kepada wajah Allah. Kita baca catatan kakinya. Ad-dalilu ala dzalika qaulullahi azza wa jalla. Dalil tentang dilihatnya Allah adalah firman Allah azza wa jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat kebajikan, dia akan mendapatkan pahala terbaik. Husna wazan fu'la, ini lil mubalaghah. Wa ziyadah, dan ada tambahan lagi. Jelas pahala terbaik adalah surga dari sisi jenisnya. Pahala surga yang terbaik adalah itu tambahan, yaitu melihat wajah Allah. Wa qala Allah subhanahu wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang cemerlang melihat kepada Rabb-nya. Qala al-alamatu Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Wa ajma'u ala anna al-mu'minina yarawna Allah azza wa jalla yaumal qiyamah. Mereka bersepakat bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat. Pertanyaan untuk anak-anak, melihat itu dengan apa? Siapa? Abdul Fatah coba. Mata. Ayo. Baik, ini pertanyaan tentunya apa? Untuk orang besar. Mata terbagi menjadi berapa secara umum? Boleh nak mencoba? Ya. Apa saja itu? Iya, terbagi menjadi dua, apa saja? Bukan itu, ini untuk orang besar jelas. Adam coba. Ayo, itu dia. Mata hati dan mata kepala. Ini memang untuk orang besar pemahamannya. Kenapa? Karena Mubtadi'ah mengatakan memang karena dalil banyak tak mungkin ditakwil, memang nanti kita akan melihat Allah tetapi dengan mata hati kata mereka. Nah, ini keliru. Makanya di sini penulis mengatakan apa? Bi'ayunihim, yaitu mata kepala. Basor, yaitu mata kepala, bukan basirah, bukan dengan mata hati. Masalah mata hati, hatta di dunia sebagian orang melihat Allah dengan mata hatinya. Yaitu dengan pengetahuan yang mendalam. Bahkan mungkin melihat di alam mimpinya. Ini semua masuk dalam basirah. Tapi nanti di hari kiamat dengan basor, mata kepala. Yaitu ru'yal ain, yaitu pandangan mata kepala, bukan pakai basirah. Baik. Kata siapa tadi? Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Baik. Kemudian bi'ayuni wujuhihim, dengan mata yang ada di wajah mereka, iya mata kepala. Alama akhbara bihi ta'ala, sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala fi qaulihi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wa qad bayyana makna dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan maknanya sebagaimana di dalam hadis Suhaib Ar-Rumi dan lain-lain. Selesai dari kitab Risalah ila Ahli Sagar. Masuk ke muka surat 85. Wa qala al-Imam al-Ajurri rahimahullah fi raddihi ala syubhatil Jahmiyah. Tatkala membantah syubhat Jahmiyah, beliau mengatakan, fassara lana sahabatu radhiyallahu anhum ba'da, sepeninggal Nabi
para sahabat radhiyallahu anhum telah menafsirkan untuk kami. Wa man ba'dahum minat tabi'in, dan para tabi'in setelah para sahabat juga menafsirkannya untuk kami. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah fasaruhu ala an-nadhari ila wajhillahi azza wajal. Mereka menafsirkan dengan apa? Melihat kepada wajah Allah. Nadhara ila ini dengan apa? Basar. Kalau nadhara fi memikirkan, itu baru dengan basirah, mata hati. Ternyata dalil-dalil menunjukkan apa? Ila rabbiha nadhirah, nadhara ila, yaitu dengan pandangan mata kepala, bukan mata hati. Baik. Wa kanu bi tafsiril Qur'an wa bi tafsiri mahtajta bihi min qawlihi, dan mereka para yaitu nabi, sahabat dan tabi'in, mereka lebih tahu tentang tafsir Quran dan tafsir ayat yang engkau pakai sebagai hujjah, yaitu ayat yang mana? La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Dia tidak diliputi oleh mata kepala, sementara dia meliputi mata kepala. Mereka mengatakan, oh berarti Allah tak boleh dilihat, tak mampu kita melihat Allah dan semacamnya dengan ayat ini. A'rafa minka. Padahal salaf lebih tahu tentang ayat, tafsir ayat ini daripada engkau, wahai Jahmi. Wa ahda minka sabila, dan lebih terbimbing jalannya daripada engkau. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fassara lana, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan untuk kami qaulallahi azza wa jalla, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa kanatiz ziyadah an-nadhari ila wajhillahi ta'ala. Ziyadah tadi, tambahan tadi adalah melihat kepada wajah Allah Ta'ala. Wa kada inda sahabatihi radhiyallahu anhum. Demikian pula di sisi atau bagi para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Fastaghna ahlul haq. Maka para ahli hak merasa cukup bihada dengan ini. Ma'atawaturil akhbari sihah, disertai dengan mutawatirnya berita-berita yang sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bin nadhari ila wajhillahi azza wajal, bahwasanya memang kita nanti, kita dalam artian apa? Kaum muslimin akan melihat kepada wajah Allah azza wajal. Wa qabilaha ahlul ilmi ahsana qabul. Para ulama menerima riwayat-riwayat tadi dengan penerimaan yang terbaik. Wa kanu bi ta'wilil ayatil lati aratta biha ahlal haqqi a'lama minka ya Jahmi. Mereka lebih tahu tentang takwil ayat yang dengan itu engkau membantah ahlul haq. Mereka lebih tahu daripada engkau, wahai Jahmi. Dan ini juga salah satu penukilan untuk membantah, di samping penukilan-penukilan yang lain, kalam para salaf dan para a'imah, untuk membantah ucapan siapa itu? Shalih Al-Utsaimin, yang dia beberapa tahun yang lalu dia punya pernyataan, kitab-kitab tafsir yang ada yang kita warisi dari masa-masa lampau itu ghairu nadhif, yaitu tidak matang. Karena dulu diminta untuk membantah kalam Utsaimin itu. Kurang lebih berapa? 17 tahun yang lalu. Ini kalam yang menghina para salaf. Dan juga kalam dia masalah para muhaddisin. Para muhaddisin mereka tidak memiliki kaidah-kaidah yang mundhabithah, la tafrah biha. Kaidah mereka engkau tidak akan gembira dengan itu. Naudzubillah, ini menghina para salaf dan muhaddisin. Makanya sejumlah penulis juga membantah Utsaimin setelah itu. Walaupun sempat dijadikan sebagai apa? Dianggap ulama besar, kibarul ulama dan sebagainya. Tapi dia banyak terkena aqlaniyah. Walaupun punya sanad yang banyak, orang kagum dengan ingin mendapatkan sanad dia. Tak tahu dia Madinah atau Mekah yang dikenal, yang sempat populer itu Shalih Al-Utsaimin itu. Dibantah juga oleh para ulama. Nah, dia termasuk yang meremehkan tafsir para salaf.
Kemudian disebutkan di sini selesai dari asy-syariah. Wa qala Allahu jalla dzikruh, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak demikian. Sungguh mereka pada hari itu benar-benar akan terhijabi, terhalangi dari Rabb mereka. Qala Imam Syafi'i rahimahullah tentang ayat ini, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Dalalatun ala anna awliya'ah yarawnahu yaumal qiyamati bi absari wujuhihim. Ayat ini sebagai dalil bahwasanya para wali Allah, yaitu kaum mukminin, para muttaqin, mereka akan melihat Allah pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Baik, banyak yang mengaku Syafi'iyah tapi ternyata memang tidak memakai kalam Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Ini aneh dan ajaib. Hanya ikut fikih, tapi untuk akidah Syafi'i mereka tak pakai. Apakah Syafi'i hanya pandai dalam fikih, malah dalam akidah beliau tak pandai? Ini menghina Syafi'i namanya. Sementara banyak dari orang-orang mengatakan akidah itu mudah aja lah, fikih itu yang best, katanya susah. Orang yang biasa ngurus fikih ini yang hebat. Akidah sederhana aja. Nah, kalau memang akidah itu lebih mudah daripada fikih, kalau Imam Syafi'i hebat dalam masalah fikih, mestinya beliau lebih hebat dalam masalah akidah. Kenapa untuk akidah malah tidak dipakai kalam Syafi'i? Baik, ini asar ini sahih. Baik, kita rehat sebentar ya. Ilahuna wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.